Shalom Sobat Suluh Kristiani yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program edisi kali ini dengan tema hidup yang berbuah. Jika kita menanam sebuah pohon, misalnya pohon mangga, kita akan menunggu pohon mangga itu berbuah seperti yang kita inginkan. Jika kita menanam pohon jambu, kita juga ingin melihat dan menikmati buah jambu dari hasil yang kita tanam. Contoh saya sendiri, menanam bibit cabai di samping rumah dan puji Tuhan berbuah sesuai yang saya inginkan. Bahkan tiap hari berbuah karena bibit cabai yang saya tanam sungguh banyak. Alangkah senangnya melihat pohon atau bibit yang kita tanam itu tumbuh subur, daunnya hijau, lebat, bahkan pada musimnya juga berbuah. Itu sungguh sangat menyenangkan hati. Demikian kehidupan kekristenan kita. Jika hidup kita dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, maka itu sungguh dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Hati Tuhan tersentuh lewat apa yang kita kerjakan dan kita hasilkan. Itulah yang menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut hal yang besar yang harus kita kerjakan, tapi yang Tuhan mau adalah kesiapan dan kesetiaan kita untuk benar-benar mau bertumbuh dan berbuah bagi Dia. Mulai dari perkara yang kecil atau hal yang sederhana. Matius 25 ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kunci untuk kita dapat menghasilkan buah adalah berpaut kepada Tuhan atau hidup nempel melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-9, poin di ayat yang kelima berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri kita. Karena sudah berbuat banyak, aku menghasilkan banyak. Tapi kembali lagi bahwa apa yang kita kerjakan yang menjadikan berhasil adalah karena Tuhan. Di luar Tuhan, kita akan mengalami kekeringan, bahkan kematian secara rohani. Apa saja buah yang Tuhan mau dari setiap kita? Yang pertama, buah yang tetap, yaitu jiwa-jiwa. Tugas kita semua adalah melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dimulai dari lingkungan kita tinggal, tempat pekerjaan kita, di masyarakat, kita dapat menjadi saksi Kristus melalui setiap apa yang kita kerjakan dan lakukan, sungguh bersumber dari Tuhan, sehingga yang terpancar adalah terang kemuliaan Allah. Dan yang kedua adalah buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama adalah ada kasih di dalam perkataan kita. Ucapkan kata-kata yang menghibur dan menguatkan orang lain, sehingga ucapan kita boleh menjadi berkat. Jangan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah
yang akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada kasih di dalam perbuatan, artinya kita peduli dengan keadaan sekitar, menjenguk jika ada tetangga, kerabat, saudara, teman, bahkan keluarga yang sakit, dan kita menguatkan melalui setiap doa-doa kita. Yang kedua, buah roh sukacita yang bersumber dari hati, yaitu sukacita dari Tuhan yang tidak tergantung dengan situasi apapun, tapi dalam segala kondisi, baik maupun buruk, tetap bisa bersukacita karena ada ucapan syukur yang meluap dari dasar hati bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Jika sukacita itu bukan dari hati, maka itu sifatnya sementara. Seperti kita mengikuti lomba Agustusan. Kita menang, kita mendapatkan hadiah. Kita mendapatkan door prize. Pasti hati kita gembira. Tapi setelah acara selesai, itu menjadi hal yang biasa-biasa saja. Dan rasa senang itu akan hilang. Yang ketiga, buah damai sejahtera. Dimanapun kita berada, baik waktu di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, maupun di pelayanan, ciptakan suasana yang penuh damai dan sejahtera dimulai dari diri kita. Yang keempat adalah buah kesabaran yang terus-menerus, konsisten, berkelanjutan, tidak berhenti, dan ini butuh proses. Dan proses itu kita jalani setiap hari melalui hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakkan. Dan itu yang akan terus melatih hati kita benar-benar menjadi pribadi yang sabar. Yang kelima, buah kemurahan, yaitu kita memiliki hati yang suka memberi dan suka menabur. Memberi bukan dari kelebihan kita, tapi karena kita tergerak oleh Roh Kudus, sehingga kita memberi dengan penuh sukacita, lahir dari hati yang tulus. Memberi bukan karena kita ingin diberi, tapi memberi karena dorongan dari dalam hati, sebagai wujud kasih kita kepada orang yang benar-benar patut kita beri. Yang keenam, selalu berbuat kebaikan kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Karena Tuhan mengajarkan untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan, melakukan perintah Allah, setia beribadah, setia berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat aplikasi firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Contohnya, pada hari Minggu pagi ada Car Free Day. Tentunya umat Kristiani juga tertarik dan ingin pergi. Tapi bagaimana dengan jam ibadah? Di sini dibutuhkan hikmat agar seimbang, sehingga kita tetap bisa beribadah dan juga bisa menikmati weekend bersama teman maupun keluarga. Yang kedelapan, miliki kelemah lembutan dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Hindari, bahkan jangan sampai ada kekerasan maupun pertengkaran. Hadapi segala sesuatu dengan hati yang tenang dan lemah lembut. Dan buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri atau pengendalian diri. Terkhusus kepada wanita yang butuh kekuatan ekstra untuk mengendalikan setiap keinginan atau ketertarikan kepada sesuatu. Misalnya di dalam 1 minggu ada undangan jagong,
Nah, biasanya wanita itu cenderung gengsi, harus jaga penampilan. Sehingga di setiap momen acara harus pakai pakaian yang berbeda. Seperti baju baru, sepatu baru, tas baru, perhiasan, dan lain-lain. Supaya terlihat menarik. Jika memang ada dana untuk membeli semuanya itu tidak menjadi masalah. Namun ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mampu mengendalikan nafsu keinginan apapun dalam diri kita. Jangan sampai berlebihan. Utamakan apa yang menjadi kebutuhan pokok, baru setelah itu yang lain menyesuaikan. Jangan pernah kita khawatir dengan apapun dalam hidup ini. Karena waktu kita melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, maka semuanya akan Tuhan berikan kepada kita yang percaya dan mengasihi Dia. Amin.